Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Variantus Mahdia, prodi saya Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan belajar. Oke, yang pertama ada pembelajaran bagi siswa itu mempunyai tujuan agar siswa mendapatkan berbagai pengalaman. Dengan pengalaman itu tingkah lakunya bisa meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi tingkah laku para pelajar ini bisa meningkat sesuai dengan berjalannya waktu dengan faktor lingkungan, keluarga, dan teman sebayanya. Nah, tingkah laku ini bisa berupa pengetahuan, keterampilan, dan pengendali sikap perilaku siswa tersebut. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu internal atau inteligensi seperti perhatian, minat, bakat, motif, dan kematangan dan kesiapan pelajar. Nah, kalau eksternal itu faktor keluarga, faktor pertemanan, faktor sekolah, dan faktor-faktor lainnya. Jadi semenjak lahir itu setiap anak akan terus mengalami perkembangan serta kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan umurnya. Nah, selanjutnya ada lingkungan fisik dan sosial. Jadi menurut Sahroni dan Kasmoro terdiri dari dua hal, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Jadi lingkungan fisik seperti yang ada pada kelas, seperti meja, buku, papan tulis, pensil, dan lain-lain yang bisa memicu perjalanannya suatu pembelajaran pada anak atau siswa tersebut. Nah, kalau sosial atau sosial itu adalah kondisi atau situasi interaksi yang terjadi saat proses pembelajaran, yang mulai dari pola interaksi antara siswa dan temannya, antara siswa dan guru, antara siswa dan belajar. Untuk menciptakan lingkungan sosial yang baik, maka diperlukan interaksi proporsional antar siswa dengan guru ketika kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Oke, di sini selanjutnya ada manfaat lingkungan belajar yang kondusif. Jadi kenapa harus kondusif? Supaya siswa ini bisa konsentrasi dan meningkatnya kemampuan dalam pembelajaran itu berlangsung. Jadi yang pertama, meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar. Jadi belajar yang kondusif itu bisa meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar. Karena apa? Karena siswa itu kalau udah nyaman, tenang, dan guru ini bisa menjelaskan dan mudah dipahami oleh siswa, itu bisa meningkatkan konsentrasi siswa dan kemampuan belajar, dan memiliki daya tarik sendiri untuk mengerti materi tersebut. Nah, yang kedua tidak stres dan tegang. Gimana sih cara kita itu meningkatkan belajar supaya tidak stres dan tegang terhadap siswa? Pasti siswa stres nih kalau pembelajaran yang terlalu kaku dan tegang, nggak bisa kayak terlalu santai gitu, bukan santai banget. Jadi kayak ada masanya serius, ada masanya bercanda, nggak terlalu dibawa serius terus. Yang ketiga ada meningkatkan aktivitas belajar. Meningkatkan aktivitas belajar bukan hanya dalamnya itu bukan materi saja, tapi bisa ditambah dengan game, tapi yang berisi dengan permainan atau berisi dengan pembelajaran, game yang ada pembelajarannya. Jadi siswa ini tidak bosan saat diberi materi tersebut, terus ujung-ujungnya hanya soal. Oke, selanjutnya ada lingkungan yang baik untuk anak. Jadi bukan dari hanya lingkungan saja, tetapi anak itu terbebas dari hal-hal yang mengakibatkan anak itu mudah stres atau kepikiran. Kadang tuh anak yang mungkin pada masa SMP atau SMK tuh mudah kepikiran dari omongan guru atau dari omongan temannya. Misalnya guru yang selalu membanding-bandingin siswanya, guru yang mungkin nggak bisa diajak komunikasi yang baik. Nah, itu bisa memicu stres dan kepikiran terhadap anak tersebut. Jadi kita sebagai guru harus memberi ruang yang aman dan nyaman dan kondusif untuk siswa. Oke, kesimpulannya adalah lingkungan belajar merupakan segala sesuatu
yang ada di alam sekitar kita, yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa, baik lingkungan, keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pertemanan dan masyarakatnya. Jadi lingkungan belajar tersebut harus diperhatikan oleh semua pihak agar prestasi belajar dapat tercapai dengan baik dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman yang akan membantu dalam proses perkembangan anak yang secara optimal. Segitu dulu dari saya akhiri. Maaf jika penjelasannya kurang jelas atau kurang paham untuk kalian semua. Semoga kalian sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.